Siapapun yang mengganggu saya pribadi, nih Tamim Pardede si tampan dari Medan, siapapun yang mengganggu saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, jejak digital Tamim Pardede, saya terus intip, saya terus lacak. Ternyata memang dia udah pikirannya udah teroris, dia udah teroris sudah. Dulu itu 5 tahun ke belakang, ketika dia diincar oleh aparat kepolisian, ya, karena mau dipenjara karena dia melakukan ujaran kebencian di media sosial. Dia bener-bener loh, bener-bener dia ngancam-ngancam. Dan ini terjadi lagi sekarang ketika dia membela habis-habisan Bang Tri. Kata dia, kalau misal Sugik Nuraharja dan Bang Tri tidak dibebaskan, maka akan saya hancurkan kalian. Gila ini. Ini saya kira aparat kepolisian jangan diam dengan orang-orang seperti ini tuh. Karena dia menyebarkan ancaman yang jelas dan nyata gitu loh. Itu menebarkan ancaman tuh. Ya, itu menebarkan ancaman. Mari kita cek dulu nih video 5 tahun yang lalu ketika dia benar-benar marah-marah. Bahkan siap untuk bertempur. Bertempur bos, siap perang. Gila ini. Ini pemahaman agama yang sangat sengklek nih kayak gini. Kita cek videonya ya. menanggapi daripada ancaman dan rencana, katanya orang pada mau nangkap saya itu, tak kenapa mungkin tersinggung atau bagaimana terkait dengan statement-statement saya yang sering diunggah di beberapa ya YouTube gitu, apa Facebook segala macam itu. Yang jelas kalian tuh kencing aja belum lurus, ya kan. Perang baru hanya bisa mengandalkan peluru yang ada di senapan kalian, dar der terus mau ngajakin saya ribut, nggak level ya, nggak level perang seperti itu. Itu perang main-main bagi saya itu nggak ada efeknya ya. Saya siap bertempur dengan siapapun di muka bumi ini, walaupun saya sendiri. Saya siap bertempur dengan siapapun. Siapapun yang mengganggu saya pribadi, nih Tamim Pardede si tampan dari Medan, siapapun yang mengganggu saya pribadi, seberapapun banyaknya akan saya hadapi. Dan saya mampu menghadapi orang banyak walaupun saya hanya 1 orang. Saya punya kemampuan untuk menghancurkan, untuk membunuh orang banyak walaupun saya hanya sendiri. Saya tegaskan dan saya tekankan itu. Makanya kalau kalian mau tangkap saya, silahkan kita buka peperangan ini. Ya, kencing belum lurus. Nangkap aku pepek. Belajar dulu perang yang bener. Belajar menjadi pemenang dalam suatu pertempuran. Jangan kadang mentang-mentang punya peluru terus kalian merasa diri kalian hebat dan kuat. Peler. Gua kagak takut sama peluru kalian, tapi gua jamin lu pasti takut dengan senjata gua. Membunuh tanpa suara. Lu catat itu. Maka lu cari perkara sama gua, lu habis lu. Gua jamin habis. Gua udah tanam gua punya senjata di berbagai belahan bumi ini. Gua tersinggung, gua kagak suka, gua gila. Gak tahu apa yang terjadi di bumi ini. Jadi saya itu meminta kepada tim lawyer aku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang cerdas ini, jangan sedikit pun punya keinginan, punya cita-cita, punya target untuk membebaskan saya atau mengurangi masa hukuman saya. Luar biasa. Lupakan saya, bebaskan negeri ini. Dari pengaruh komunis. Kami mati nggak masalah, bebaskan negeri ini dari pengaruh komunis dengan cara membasmi hukum-hukum yang jelas-jelas prakteknya mendukung komunisme. Begitu. Artinya negeri ini sudah dikuasai oleh cara berpikir mafia-mafia komunis ya. Bukan lagi cara berpikir, sudah secara resmi, sudah secara institusi. Baik. Oke, jelas ya. Ya meskipun itu hanya menyebarkan teror,
itu hanya menebarkan ancaman. Seperti itulah teroris. Seperti itulah teroris. Seperti itulah teroris. Dia terus menyebarkan teror, ancaman, ketakutan kepada masyarakat. Dan ini saya kira aparat kepolisian Densus 88 nggak boleh diam dengan orang-orang seperti ini. Dia sudah berani mengatakan seperti itu loh. Dan sekarang dia ucapkan kembali di momen pembelaan kepada Sugik Nur Harjan dan Bang Tri itu. Dia ucapkan kembali, ya. Dia ucapkan kembali, dia tebarkan kembali ancaman, penghancuran segala macam tuh. Dia ucapkan itu. Dan ini kalau misal tidak ditanggapi secara serius oleh aparat kepolisian, oleh penegak hukum, oleh Densus 88, maka bagaimana ini? Ya. Bahkan dia mengaku sendiri bahwa dialah yang kemudian membiayai Bang Tri untuk mencetak buku Jokowi Undercover. Dia sendiri yang kemudian mengatakan bahwa dia yang merawat Bang Tri supaya terkenal sampai detik ini, menebarkan juga sama kekisruhan di masyarakat. Ini sebenarnya yang merawat Bang Tri itu saya, Amin Bardede, dan saya suruh Bang Tri untuk merawat Jokowi Undercover. Anda ketemu di mana? Saya merawat, menyempurnakan. Saya juga menyempurnakan Bang Tri dari 0 sampai ke 1. Jadi kami itu bertemu awal 2016. Kami berkenalan dan berkomunikasi intens sejak 2016. Ketika itu BT memberikan kepada saya naskah JU 1. Ya kan? Menyingkap jati diri sang ibu. Menyingkap jati diri sang ibu. Nah, setelah saya membaca naskah-naskahnya dengan segenap kehati-hatian, saya menyatakan ini adalah sah, ya kan? Terverifikasi. Itu 2016 ya? 2016, ya kan? Nah, mulailah ketika itu kami berpikir untuk mencetak buku ini sebanyak-banyaknya. Itu undercover. Ya, JU1 dulu. Jadi satu. Nah, Itu tahun berapa? 2016 saat saya masih bertugas memimpin tim riset TNI Angkatan Darat di Kodam Sriwijaya. Hasil yang saya dapatkan dari pekerjaan tersebut saya alokasikan ke Bang Tri. Saya masih ingat itu dulu handphonenya masih handphone bukan Android lah, ya kan? Jadi pokoknya saya rawat ke Bang Tri supaya nyaman dilihat oleh orang banyak. Apakah mau didiamkan? Apakah mau didiamkan? Dan ini mesti saya kira viralkan nih. Orang-orang seperti ini harus dipiralkan biar cepat gerak aparat kepolisian Densus 88 bergerak. Orang ini masih hidup. Orang ini masih menyebarkan teror. Orang ini masih menyebarkan ancaman. Orang ini harus dihentikan. Ya, orang ini harus dihentikan. Ya, meskipun dia menebarkan ancaman, kemarin-kemarin 5 tahun ke belakang, ancaman itu dia katakan, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Artinya apa? Memang itu hanya menebarkan keresahan, itu hanya menebarkan teror kepada masyarakat, ancaman, ketakutan, kegelisahan kepada masyarakat. Dengan dalih agama, gila. Habib Rizik dia katakan seperti banci loh. Yang kita menilainya, galak sekali Habib Rizik, dia katakan banci. Karena mestinya umat Islam itu membunuh orang kafir katanya. Ini kan pemahaman yang sangat luar biasa, ekstrim kelirunya di dalam agama gitu loh. Ekstrim kelirunya, ekstrim bahayanya, ekstrim menyesatkannya. Tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan orang-orang macam kayak gitu tuh. Halo, aparat kepolisian, halo Densus 88. Nah, ini hashtag nih. Anda komentar di sini hashtag Polri, hashtag Densus 88 agar bisa melihat video Tamim Pardede sekarang yang mengancam-ancam akan menghancurkan semua orang. Gila. Hancurkan bos. Tebarkan teror tuh. Itu
aneh. Itu bersanding dengan Egy Sujana dia ngomong kemarin tuh. Dan saya yakin Egy Sujana juga nggak enak duduk tuh. Takut dia ke bawah-bawah. Dan ini bakal menjadi ramai ucapan Tamim Pardede. Saya yakin bakal menjadi ramai ucapan Tamim Pardede. Yang kemarin saya upload, yang malam saya upload. Ya, saya ingin menunjukkan ke publik bahwa orang ini seperti inilah. Orang ini seperti ini. Memang sudah punya pemahaman agama yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Dan ini harus dihentikan. Harus dihentikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu bersih pemahaman yang akan merusak bangsa ini. Salam NKRI.